jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat datang kembali dalam ibadah online GPT Home Kedung Gebang. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan dan kekuatan bagi kita semuanya. Amin. Senang sekali saya Rensa dapat menyampaikan informasi seputar GPT Home kepada Bapak Ibu. Informasi yang pertama yaitu untuk ibadah onsite tetap diadakan setiap hari Minggu pukul 6:30 pagi, dijadikan menjadi satu sesi dengan protokol kesehatan yang selama ini sudah diterapkan. Dan info selanjutnya yaitu untuk ibadah online tetap ditayangkan secara perdana di akun GPT Home Kedung Gebang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita mempersiapkan hati kita dan hidup kita untuk memasuki hadiratnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Amin saudara. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, segenap hidup kita untuk kita datang menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu bagi kami semua. Terima kasih untuk kesempatan kali ini kalau kami masih boleh datang kepada Engkau. Kami mau memuji meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Beracaralah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, berkat-Mu bagi kami. Nyatakanlah kehendak-Mu atas hidup kami semua Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dimuliakanlah nama-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Engkaulah yang memerintah atas segala bumi maupun surga. Bagi anak domba
Biarlah dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau memberikan pujian kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap memuji Engkau, menaikkan pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, dengan segenap hati kami mau katakan apapun keadaan yang sedang kita alami saat ini, mari tetap naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Karena di dalam pujian syukur kita ada kekuatan yang tidak pernah kita mengerti. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal kita. Mungkin sulit bagimu untuk menaikkan pujian.
mari memaksa hatimu, memaksa hidupmu, memaksa mulutmu untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Bersyukur senantiasa apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Ketika dalam kesesakan kita mau tetap menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang besar dan luar biasa, bahwa kami mengenal-Mu lebih lagi Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan, bahwa kami mengerti kehendak-Mu lebih lagi, agar kami boleh berjalan di dalam jalan-jalan-Mu senantiasa, dan hidup kami semakin dilayakkan di hadapan-Mu Tuhan. Pengenalan kami akan pribadi-Mu semakin bertambah Tuhan. Biar hati dan pikiran kami dan segenap hidup kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengar,
sehingga kami semua dapat diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan. Di minggu yang lalu kita bersama-sama belajar bagaimana ketika saudara dan saya ada di dalam proses menantikan pengharapan itu digenapi, maka saudara-saudara yang terjadi biasanya dari kebanyakan orang percaya adalah kita kehabisan energi. Kita belajar dari Yusuf bagaimana meskipun hidupnya, di sepanjang hidupnya, hampir-hampir tidak ada hal yang baik yang terjadi di dalam hidupnya. Nah, namun Allah justru membuktikan bahwa di situasi, di dalam keadaan, di tempat di mana orang berpikir itu adalah kondisi yang buruk, Allah mengubahnya menjadi baik. Saudara-saudara, kali ini kita akan belajar bersama bagaimana ketika seseorang mulai kehilangan pengharapan, dan ketika seseorang mulai pahit, saudara-saudara, dia akan membuat keputusan-keputusan yang saya rasa, yang menurut saya ini akan sangat merugikan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan belajar dari Naomi dan Rut. Mari kita bersama-sama membuka di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 12 dan 13. Kita awali dengan cerita ini. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Saudara-saudara, ketika orang kehilangan pengharapan, maka langkah yang selanjutnya yang mungkin terjadi dalam hidup seseorang adalah hidup kita mulai menjadi pahit. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana Naomi, saudara-saudara, ia mengalami kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa yang menurut ia itu adalah peristiwa yang sangat pahit, sehingga ia berpikir bahwa Allah lah yang menjadikannya. Loncat ke ayat 20 dan 21. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang maha kuasa, perhatikan, ia mengulanginya lagi. Ayat 13 ia berkata, tangan Allah teracung terhadap aku. Ayat yang ke-20 ia berkata, sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ia berkata yang maha kuasa, dia berkata bahwa Allah lah yang melakukan itu. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara-saudara, peristiwa ini dimulai ketika terjadi kelaparan di Israel, dan kemudian mereka sekeluarga, Elimelek bersama dengan Naomi dan kedua anak mereka yaitu Mahlon dan Kilion, mereka mengungsi ke negeri Moab. Tetapi di negeri Moab, saudara-saudara, Elimelek mati. Dan sesudah itu, saudara-saudara, Mahlon Kilion menikah dengan Orpa dan Rut. Tidak lama setelah peristiwa itu, Mahlon dan Kilion, anak dari Naomi ini, saudara-saudara, mereka juga mati. Jadi setelah suaminya mati, kedua anaknya yang laki-laki mati. Dan ketika Naomi memutuskan untuk kembali ke Israel, saudara-saudara, kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut, memaksa ikut. Kemudian di tengah perjalanan, Naomi berkata kepada kedua menantu perempuannya, jangan ikut aku lagi karena hidupku pahit. Yang kalian alami itu enggak seberapa pahit dibandingkan yang aku alami. Ingat saudara-saudara, peristiwa yang dialami oleh Naomi, saudara-saudara, kehilangan itu bisa membuat kita menjadi pahit. Pahit terhadap kehidupan, pahit kepada Allah.
Dengan jelas sekali Naomi berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Perhatikan, peristiwa-peristiwa yang pahit dalam hidup seseorang, itu saudara-saudara bisa menyebabkan hidup kita menjadi pahit. Dan setelah itu saudara-saudara, ketika peristiwa pahit itu terjadi lagi dan terjadi lagi, kita kemudian akan mengambil kesimpulan bahwa Tuhanlah yang melakukan ini kepadaku. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah pertanyaan kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Peristiwa-peristiwa pahit saudara-saudara itu bisa terjadi kepada siapa saja. Tidak ada satu pun tokoh Alkitab saudara-saudara yang tidak mengalami peristiwa yang pahit. Saudara sebutkan, pasti mereka akan mengalami peristiwa-peristiwa yang pahit, peristiwa-peristiwa yang menyebabkan luka, peristiwa-peristiwa yang menyebabkan duka. Tetapi saudara perhatikan, saudara-saudara, jika kita kemudian mengambil kesimpulan bahwa Tuhan yang melakukannya, maka hidup saudara dan saya menjadi pahit. Pengalaman pahit itu membuat hati kita menjadi pahit, hidup kita menjadi pahit, dan kemudian kita mengalami kepahitan kepada Tuhan. Semua orang bisa mengalami, bahkan hamba-hamba Tuhan saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan saudara-saudara bisa mengalami hidup yang pahit dan pahit terhadap Tuhan. Tapi saudara-saudara, dengan pulangnya Naomi berkata kepada kedua menantunya, dia berkata bahwa aku datang dan pulang tidak dengan keadaan yang sama. Aku pulang dalam keadaan yang kosong. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi, dia tidak punya siapa-siapa lagi. Dia mengambil kesimpulan bahwa hidupnya sudah tidak ada lagi harapan. Untuk itulah dia memaksa kedua menantunya untuk tidak mengikuti dia. Dan kemudian Orpa pun akhirnya menuruti keinginan dari Naomi. Tinggallah Rut yang tetap bersikeras mengikuti Naomi. Rut adalah perempuan Moab yang ikut Naomi kembali ke Israel, ke Bethlehem Efrata, tempat di mana Elimelek berasal. Saudara, bagaimana Naomi saudara mengalami peristiwa-peristiwa itu, saudara lihat, saudara perhatikan. Kita juga akan mengalami, kita juga bisa jadi mengalami hal yang serupa. Tetapi saudara, kita harus membuat keputusan bahwa itu bukanlah akhir dari cerita hidup saudara dan saya. Tuhan masih punya rencana atas hidup saudara dan saya. Kita percaya bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera. Saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh Rut bagi Naomi, mama mertuanya. Ketika mereka berdua kembali ke Israel, ke Bethlehem Efrata, mereka kembali dalam keadaan yang sangat-sangat miskin sampai mereka harus hidup dengan cara apa saudara-saudara, mengambil bulir-bulir yang disisakan. Jadi orang Israel itu punya hukum saudara-saudara, ketika mereka memanen jelai gandum saudara-saudara, mereka harus menyisakan supaya orang-orang yang miskin, pendatang-pendatang orang asing bisa mengambilnya. Nah, Rut saudara-saudara itu mengambil keputusan untuk mengambil jelai-jelai gandum yang tersisa ini. Dan dari sejak itu saudara perhatikan, mereka mengalami kebetulan yang luar biasa. Bagaimana ketika ia mencari jelai gandum, kebetulan ia ada di ladangnya Boas. Siapakah Boas saudara? Boas adalah sanak keluarga dari Elimelek, suami dari Naomi. Boas ini saudara adalah saudara dekat, kerabat dekat. Di dalam hukum Taurat saudara, maka kerabat dekat itu berhak untuk menebus. Menebus itu artinya menikahi keturunan mereka. Naomi sebelumnya sudah berkata kepada Orpa dan Rut, aku enggak punya suami, seandainya aku nikah pun kalau aku punya anak, masa kalian mau nunggu? Itu maksudnya tidak ada lagi harapan untuk mereka melanjutkan keturunan dari Elimelek. Tetapi saudara-saudara, rencana Allah itu sudah dimulai dari sejak kejatuhan manusia.
bahwa saudara-saudara benih itu harus tetap berlanjut. Dan ketika saudara-saudara mulai dari Elimelek mati, kemudian Naomi punya menantu bernama Rut, saudara-saudara, rencana Allah itu jalan. Kenapa saudara-saudara? Karena Boas itu adalah gambaran, lambang dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Boas itu menjadi penebus. Sama seperti Tuhan Yesus yang menebus umatnya. Perhatikan saudara-saudara, di dalam Rut pasal 2 ayat 1, Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Kebetulan Rut cari gandum di ladangnya Boas, dan kebetulan pula Boas adalah orang yang kaya. Saudara-saudara, dari sinilah saudara-saudara, jika saudara melihat sebagai penonton yang menyaksikan sebuah cerita, jalan cerita saudara-saudara, saudara akan bisa menyaksikan bagaimana tangan Allah sebagai sutradara atas hidup saudara itu menuntun saudara dari satu peristiwa kepada satu peristiwa. Di belakang mungkin kelihatannya pahit, tetapi jika saudara melanjutkan dan menyambung titik-titik itu, saudara akan memahami bahwa yang Tuhan rancangkan itu mendatangkan kebaikan semata-mata. Jadi ketika Rut bertemu dengan Boas, itu adalah cara Allah mempertemukan Naomi dengan penebus bagi keluarganya. Bagaimana saudara-saudara? Caranya adalah dengan Boas, saudara-saudara, kemudian dengan caranya Allah, saudara-saudara, memelihara keluarga Naomi. Sampai musim gandum selesai, saudara-saudara, mereka dipelihara melimpah-limpah. Dan kemudian bagaimana, saudara-saudara, dikatakan oleh Alkitab di dalam Rut pasal 2 ayat 10. Saudara perhatikan Rut pasal 2 ayat 10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Saudara perhatikan, Rut ini perempuan Moab. Perempuan Moab, saudara, bagi pandangan orang Israel, bangsa Yahudi itu bangsa kelas 2. Tetapi bagaimana Rut itu bekerja sangat keras, saudara. Demi mama mertuanya menghidupi mereka berdua, bagaimana dia dengan sangat rajin bekerja dari sejak pagi-pagi buta sampai sore, saudara, demi memungut jelai gandum. Kemudian ketika hari pertama Rut bekerja, kebetulan Boas ada di situ dan dia melihat. Dia tanya sama pegawainya, ini perempuan siapa? Kemudian pegawainya berkata, dia adalah Rut, perempuan Moab, menantu dari Naomi. Kemudian Boas berbelas kasihan, menunjukkan belas kasihan kepada Rut. Biarkan dia mengambil jelai gandum, beri lebih. Kalau bisa dijagai supaya tidak diganggu oleh orang-orang, karena dia adalah janda muda. Janda muda yang belum punya anak, masih muda dan sangat rajin. Maka adalah hal yang wajar jika ia diganggu oleh pekerja-pekerjanya Boas. Tetapi Boas sudah berkata, jangan sampai dia diganggu. Ada tudung kasih karunia yang diberikan kepada Rut. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Jika saudara mungkin belum menyadari sampai dengan saat ini, saudara-saudara, perhatikan baik-baik bahwa dalam peristiwa yang buruk yang saudara alami, Tuhan sudah menyiapkan tudung kasih karunia sehingga saudara menemukan kebetulan. Bagaimana saudara menemukan kebetulan? Kebetulan aku bertemu dengan orang ini memberi aku pekerjaan. Bagaimana saudara bertemu dengan orang itu tiba-tiba saja memberi modal kepada saudara, padahal saudara bukan siapa-siapanya. Kebetulan, itu bukan kebetulan saudara-saudara, itu tangan Allah yang bekerja di dalam hidup saudara. Itu adalah tudung kasih karunia. Perhatikan di dalam terjemahan yang lain, American Version. Then she fell on her face and bowed herself to the ground and said unto him, why have I found grace in thine eyes? Mengapa aku bisa menemukan kasih karunia di hadapan Tuanku? Gimana aku bisa menemukan kasih karunia di hadapan Tuanku? Kenapa saudara Rut berkata demikian? Karena dia adalah perempuan asing, dia bangsa Moab.
Tetapi melalui Rut, saudara-saudara, hidup Naomi diubahkan. Ketika kemudian dengan cara Allah yang luar biasa, Boas mengambil Rut, saudara-saudara, menjadi istrinya. Tetapi itu pun tidak dengan cara yang langsung terjadi. Karena ada ternyata kerabat yang lebih dekat yang harusnya menebus Rut. Tetapi ketika dalam pertemuan keluarga, saudara-saudara, si kerabat ini, saudara-saudara, menyerahkan hak itu kepada Boas karena dia tidak bisa menebus. Jadi Boaslah yang diharuskan untuk menebus. Kemudian Boas menebus hak itu dan mereka menikah. Saudara-saudara, kalau saudara hanya membaca di bagian itu, bagian akhir itu, saudara-saudara, itu rasa-rasanya kayak mimpi, saudara-saudara. Tetapi jika saudara memperhatikan dari sejak awal Rut pasal 1, Rut pasal 2, Rut pasal 3, saudara akan menemukan titik-titik yang saudara bisa hubungkan. Bagaimana kejadian peristiwa yang buruk yang membuat hidupnya Naomi pahit, hatinya Naomi pahit kepada Tuhan. Dia berkata Tuhan yang melakukan semua ini, dan kemudian mereka kembali ke Israel. Rut menemukan pekerjaan sebagai pemungut jelai gandum, kebetulan di tempatnya Boas, kebetulan Boas menemuinya, kebetulan Boas melindunginya, dan kebetulan juga Boas menjadi kerabat penebus. Saudara-saudara, lihat gambaran ini. Rut adalah gereja Tuhan. Boas adalah Kristus. Gereja Tuhan, saudara dan saya, itu bukan orang Israel asli. Kita hanyalah pokok yang dicangkokkan. Kita menemukan kasih karunia, kebenaran kita itu oleh karena kita percaya. Saudara mendapatkan kasih karunia karena percaya. Itulah yang dialami oleh Rut. Sebagai gambaran dari gereja Tuhan, bagaimana Boas memberikan kasih karunia kepada perempuan asing. Itu suatu hal yang luar biasa, saudara-saudara. Perempuan asing ini kebetulan saudara-saudara menikah dengan Naomi. Kemudian anaknya Naomi meninggal, saudara-saudara. Dan karena anaknya Naomi meninggal, saudara-saudara, Naomi kembali ke Israel, Rut ini mengikutinya. Dan kemudian bagaimana Rut, saudara-saudara, menikah dengan kerabatnya Elimelek, suami Naomi. Orang asing ini, saudara, Rut orang asing ini, saudara, dicangkokkan oleh Tuhan menjadi orang Israel asli. Saudara lihat yang terjadi di dalam Rut pasal 3 ayat 18. Ini dikatakan oleh Naomi kepada Rut. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan itu tuntas, saudara-saudara. Karyanya Allah itu tuntas dalam hidup saudara. Jadi yang saudara harus lakukan adalah duduk sajalah menanti. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Jika saudara sedang menanti-nantikan, saudara-saudara mungkin sedang kehabisan energi saudara, perhatikan pesan ini, saudara-saudara. Saudara menemukan kasih karunia dalam Yesus Kristus. Apapun keadaan saudara, ada beberapa penafsir mengatakan bahwa Naomi ini salah, Elimelek ini salah. Dia meninggalkan Israel, dia meninggalkan gambaran hadirat Allah dan mencari pertolongan di bangsa asing, bangsa yang menyembah berhala. Apapun itu saudara-saudara, apapun keadaan saudara, buruk seburuk apapun keadaan saudara, saudara tetap bisa menemukan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Dan ketika itu terjadi saudara-saudara, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Inilah yang dikatakan oleh Alkitab tentang Naomi. Rut pasal 4 ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Perhatikan ayat 14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih.
Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Tuhan, saudara-saudara, merubah hidup Naomi yang pahit, saudara-saudara, menjadi hidup yang manis. Dari kehilangan harapan, kemudian menemukan kasih karunia dan hidupnya menjadi manis. Saudara-saudara, Tuhan belum selesai dengan hidup saudara. Jangan berkata titik jika Tuhan berkata masih ada koma, masih berlanjut. Saudara jangan berkata hidupku sudah selesai, tidak ada pengharapan, aku pahit. Tidak, saudara-saudara, hidup saudara masih bisa dibuat manis oleh Tuhan. Yang saudara perlu lakukan adalah saudara menemukannya di dalam pribadi Yesus Kristus, penebus, penolong jiwamu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, biarlah kami menemukan pertolongan kami di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan apabila peristiwa-peristiwa yang kami alami hari-hari ini membuat kami pahit, dan beberapa kali kami menyalahkan Tuhan, tapi kami percaya saat ini juga Tuhan bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Engkau Tuhan, segala perkara akan Engkau tuntaskan Tuhan. Kasih karuniamu itu cukup di dalam hidup kami. Dan kami akan menalami pertolongan di dalam Yesus Kristus. Jika saat ini anak-anakmu yang menyaksikan tayangan online, mereka mengalami sakit yang membuat mereka pahit. Mereka mengalami masalah yang membuat mereka pahit. Mereka mengalami pergumulan-pergumulan yang membuat mereka pahit. Tuhan, biarlah semuanya diubahkan menjadi manis oleh karena Yesus Kristus yang mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua mengucapkan syukur buat kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.